Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anisatun Fauziah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bangun ruang sisi datar. Setelah kita belajar kubus, berikutnya kita akan belajar balok. Apa sih itu balok? Coba teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini ada gambar balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Jadi sisi yang berhadapan itu ukurannya sama dan didominasi bentuk persegi panjang. Nah, kita akan belajar sifat dan unsur balok, kemudian ada luas permukaan balok, dan akan belajar juga volume balok. Sifat dan unsur balok. Satu, memiliki 3 pasang sisi. Coba perhatikan, ada warna kuning, orange, dan biru. Di hadapan sisi yang berwarna itu, warnanya sama. Di hadapannya kuning, hadapannya biru, ada biru, dan di hadapannya orange pun ada orange. Jadi totalnya ada 6 sisi. Yang kedua, memiliki 3 pasang rusuk. Nah, ukurannya sama 3 pasang itu, tetapi sesuai dengan pasangan sisi yang ukurannya sama juga ya. Yang ketiga, memiliki 8 sudut. Sama halnya dengan kubus, balok juga ada 8 sudut. Yang keempat, memiliki 12 diagonal sisi, sama panjang di setiap sisinya. Jadi, diagonal sisi, setiap satu sisi itu ada 2 diagonal sisi. Jadi 6 sisi dikali 2 ada 12 diagonal sisi. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang. Sama halnya dengan kubus, ada 4 diagonal ruang ya. Yang keenam, memiliki 6 bidang diagonal. Sama halnya dengan kubus juga, 6 bidang diagonal, tapi ukurannya berbeda. Berikutnya, kita akan belajar jaring-jaring balok. Apa itu jaring-jaring balok? Kembali lagi pada materi kubus. Jaring-jaring merupakan potongan dari balok, susunan-susunan dari balok. Nah, ketika balok itu dibuka, itu akan membentuk susunan-susunan persegi panjang. Di balok itu jaring-jaringnya lebih mudah karena sisi-sisinya itu berhadapan itu sama. Jadi kita lihat kuning berhadapan dengan kuning, ada merah dengan merah, serta biru dengan biru. Satu balok itu bisa menghasilkan beberapa jaring-jaring. Nah, di sini ada satu balok itu ada 6 jaring-jaring. Coba teman-teman perhatikan ya. Jika kita lipat-lipat, jangan lupa kita belajar berimajinasikan posisi pada persegi panjang tersebut. Berikutnya ada luas permukaan dan volume balok. Luas permukaannya itu apa sih? Luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Menggunakan singkatan ya. P itu panjang, L itu lebar, dan T itu tinggi. Kita nanti akan belajar contoh soalnya. Nah, untuk volume itu ada panjang dikali lebar dikali tinggi. Atau disingkat PLT, itu lebih gampangnya. Berikutnya kita belajar contoh soal. Yang pertama, ABCD EFGH adalah sebuah balok dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah panjang EG, AF, BG, dan AC. Kita lihat di sini ada baloknya. Ini kita masukkan panjangnya 8. Kita tulis di sini 8. Lebarnya 6. Lebar di sini 6 dan tingginya 4. Hitunglah panjang EG, AF, BG, dan AC. Kita tarik garis EG. G kuadrat sama dengan
apa nih? F ditambah FG. EF kuadrat ditambah FG kuadrat. EF-nya berapa? EF kan sama aja dengan 8 nih. Karena sama sejajar dengan AB. Jadi EF-nya itu panjangnya 8 kuadrat. Ditambah FG-nya berapa? FG ini itu sama aja dengan lebarnya ya, itu 6. Kita tulis 6 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ini adalah sebuah triple Pythagoras. 64 ya, 8 kuadrat itu kan 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. Udah dong ketemu EG, kan ini EG kuadrat, jadi akar EG sama dengan 64 ditambah 30, 100. Akar dari 100 gampang banget, 10. Jadi EG itu hasilnya 10. Oke, kita simpan di sini. EG 10. Berikutnya AF. F di sini ya. Kita tarik garis AF. Di mana kita ketemu Pythagorasnya? Itu di AB dan BF. Nah, kita masukkan AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AB-nya berapa? AB-nya 8 kuadrat ditambah BF. Tingginya ya, tingginya itu 4 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 4 kuadrat, 4 kali 4 16. Di sini kan masih AF kuadrat, kita pindah jadi AF, jadi di akar 64 ditambah akar 16 itu ditambah 16 itu berapa? 80. 80 cara nyari akarnya gimana? Kita pakai pohon faktor. 80 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa. Kita langsung aja bagi 4. 80 dibagi 4, 20. Masih bisa dibagi 4? Bisa. Jadinya 5. Nah, jadi kan 4-nya ada 2 nih. Caranya gini, ini kan 4-nya ada 2. Jadi nanti kita tulis 4 kuadrat dikali dengan 5. Kita pindah slide ya. Nah, tadi kita cari AF sama dengan tadi udah ketemu 4, 4, 5. Nah, kita tulisnya gini, kan masih di akar nih. 4-nya kan tadi ada 2, tulis 4. Ada 2, jadi dikuadratkan. Dikali dengan 5. Nah, biasa dong kita keluarin 4 kuadrat dikali akar 5. Nah, 4 kuadrat, akar dari 4 kuadrat, kuadratnya jadi hilang. Akarnya juga, jadi sisanya 4. Sama halnya gini, 4 kuadrat itu kan akar dari 16 nih, 4 kali 4. Akar dari 16 berapa? 4. Gitu. Jadi tinggal dikeluarin aja 4-nya. Nah, untuk 5 gimana? Akar 5 ya tetap kita tulis akar 5. Jadi panjang AF-nya itu 4 akar 5. Nah, kemudian yang ditanya lagi panjang BG. Coba kita lihat BG di mana? Nah, BG masih diagonal sisi ya. EG diagonal sisi, AF diagonal sisi, BG juga diagonal sisi. Kita tarik ke sini ya. Berarti kita
ketemukan Pitagoras apa nih? Pitagorasnya itu lebar dan tinggi, 6 dan 4. Oke, kita masukkan, ingat-ingat ya. BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, kita masukin tadi yang BG. BG kuadrat sama dengan tadi apa? BC kuadrat ditambah CG. BC kuadrat ditambah CG kuadrat. BC-nya tadi apa ya? BC-nya itu lebarnya. 6 kuadrat ditambah tingginya 4 kuadrat. 6 tambah 6 dikali 6, 36. Ditambah 4 dikali 4, 16. Sama dengan akar dari, ini kan BG kuadrat nih. Jadinya BG sama dengan akar dari 36 ditambah 16, 52. Nah, akar dari 52 berapa? Sama kita pakai pohon faktor ya. 52 dibagi berapa dulu? Dibagi 2 dulu ya. Jadi 26. 26 kita bagi lagi jadi 2. 26 bagi 2, 13. Jadi 2 pangkat 2 dikali 13. Coba perhatikan ya. Di sini BG sama dengan akar dari 2-nya ada 2 kali, jadi 2 pangkat 2 dikali lagi 13. Kita keluarin ya. 2 pangkat 2 dikali akar 13. Nah, sama halnya tadi 4 kuadrat, ketika kita kuadratkan itu jadinya 4. Lah, kalau misalkan akar dari 2 kuadrat, jadi berapa? Jadinya 2. Akar 13-nya masih kita tulis. Jadi, BG sama dengan 2 akar 13. Nah, pertanyaan berikutnya kita mencari AG. AG itu yang mana? Coba kita tarik garis dari A ke G. A ke G. Oke, ternyata AG itu diagonal ruang. Bagaimana cara menentukannya? Sama halnya dengan kubus, kita udah pernah belajar. AG itu kita cari dulu segitiga siku-sikunya untuk dijadikan Pitagoras. Nah, ternyata segitiga siku-sikunya ada di sini nih. Ada EG dan EA atau AE di sini ya. EG itu berapa? EG-nya udah kita ketemukan 10 nih. Nah, AE di sini adalah tinggi. Kita masukin ya. AG kuadrat sama dengan tadi pakainya apa? EG. Pakai diagonal sisi EG ditambah pakai tinggi. Tingginya itu dari AE kuadrat. EG sama dengan tadi EG-nya berapa ya? EG-nya 10 nih. Nah, kita masukin 10 kuadrat ditambah AE-nya itu tinggi ya. Tingginya 4 kuadrat. Sama dengan 100 ditambah 4 dikuadratkan 16. Kita akar 100 tambah 16 jadi 116. Gimana nih cara mencarinya? Sama, kita faktorkan ya. Coba pakai pohon faktor. Dibagi 2 dulu biar mudah. 116 dibagi 2 berapa? 58. 58 bisa dibagi 2, masih bisa. Kita bagi 2 lagi, jadinya 29. 58 kita bagi 2 lagi, jadinya 29.
Nah, baik. AG sama dengan, biasa ya, ketika kita menemukan 2, sama halnya dengan ini nih. 2 kuadrat ini kita keluarin jadi 2. Oke. Akar dari 2 kuadrat ditambah akar dari 2 kuadrat dikali akar berapa? 29. Jadinya di sini ya, 2 kuadrat 2-nya kita keluarin, 2 akar 29. Jadi jawaban AG itu 2 akar 29. Sampai sini bisa dipahami? Semoga kalian bisa memahami ya. Jika tidak, silahkan bisa diskusikan. Soal berikutnya yang nomor 2. Seutas kawat akan dibuat balok berukuran panjang 14 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 6 cm. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan? Sini kita akan mencari total rusuk dari balok. Ini diketahui panjang sama dengan 14 cm, lebar sama dengan 10 cm, dan tinggi sama dengan 6 cm. Ditanya itu panjang total. Jawab 3 pasang rusuk. 1 pasang itu sama dengan 1 pasang nih sama dengan 4 rusuk. Artinya panjangnya itu ada 4, lebarnya itu ada 4, tingginya pun juga ada 14 dikali 4. Lebarnya berapa? 10 dikali 4. Tingginya berapa? 6 dikali 4. Ini 14 dikali 4 berapa? 56. 10 kali 4, 40. 6 kali 4, 24. Udah dijumlahkan 120. Jadi kawat yang dibutuhkan itu 120 cm. Soal yang ketiga, ini kita sudah memasuki soal luas permukaan dan volume. Sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume balok tersebut. Kita lihat di sini. Di sini panjang 10, lebar 8, dan tinggi 4. Diketahui panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 8, dan tingginya itu 4. Ditanya luas dan volume. Luasnya berapa, volumenya berapa? Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sama dengan panjangnya berapa? 10 dikali 8 dikali tingginya 4. Berapa nih? 8, cara menghitung yang gampang. Ini dulu nih, 8 kali 4. 32. 32 baru dikali 10, berarti tinggal ditambahin 0 di belakangnya. 320. Jadi, volumenya sama dengan 320 cm
kubik. Luas. Luas rumusnya apa ya tadi? 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kita masukkan ya ke dalam rumus. Di sini luas sama dengan 2 dikali panjangnya 10. Nah, cara nulisnya gimana nih? Di dalam kurung lagi ya. Jadi kurungnya 2 kali, ini kurung kecil. 10 dikali lebarnya berapa? 8. Tulis 8 ditambah 10 dikali tingginya berapa? 4. Kita tutup kurung lagi ditambah 8 dikali tingginya 4. Tutup kurung lagi. Nah, kan ini kurung-kurung kecil nih, jangan lupa ditutup kurung yang besar. 2 dikali 80. Nah, ini nggak usah pakai kurung, nggak apa-apa karena tidak ada perkalian. Di sini tinggal penjumlahan saja. 10 dikali 4, 40. Ditambah 8 dikali 4, 32. Oke. 2 dikali, kita jumlahkan semuanya. 80 ditambah 40 ditambah 32. Totalnya 152. Nah, 152 dikali 2 sama dengan 304. Jadi, luas balok sama dengan 304. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Seperti ini ya. Untuk soal keempat, ini terkait volume ya, tetapi ini lebih ke soal cerita. Sebuah bak air untuk berendam berbentuk balok dengan panjang 150 cm, lebar 75 cm, dan tinggi 50 cm akan diisi air penuh. Berapakah volume air pada bak tersebut? Panjang sama dengan 150, lebar sama dengan 75, dan tinggi sama dengan 50. Nah, volume. Perhatikan ditanya itu volume sama dengan berapa? Jawab. Volume sama dengan panjang, rumusnya apa ya? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya berapa? 150 dikali lebarnya 75 dikali tingginya 50. Coba kalian hitung dengan menggunakan perkalian bersusun. Mudahnya kalian menghitungnya itu 150 dikali 50. Jadi yang ada nolnya dulu ya. 15 dikali 5, nolnya disimpan dulu gini. 15 dikali 5, 75. Ingat, kita nyimpan 0, 2. Nolnya kita simpan 2. Kita simpan 75 dikali 75 lagi dong ini. 75 dikali 75. Berapa? Jadinya 6. Jadinya 5, 6, 2, 5. 5.625. Ingat, kita masih punya simpanan 0. Ada 2 nih, kita masukin nolnya. Kan kita nyimpan 02, kita masukin. Jadi 5, 6, 2, 5, 0, 0. Jadi volume bak air yaitu 562.500 cm
kubik. Soal berikutnya nomor 4 yaitu seorang tukang akan memasang wallpaper pada sebuah kamar berbentuk balok dengan ukuran kamar panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2,5 meter. Harga wallpaper adalah 50.000 per meter persegi. Berapakah biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan wallpaper tersebut? Pemasangan wallpaper kita anggap semua yang ada di dalam ruangan kamar, jadi dinding, lantai, dan atap. Seperti biasa, kita berikan keterangan panjang 4 meter, lebar 3 meter, tinggi 2,5 meter. Kemudian kita akan mencari luas. Dari soal diketahui juga harganya yaitu 50.000 per meter persegi. Luas sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 dikali 4 dikali 3 ditambah 4 dikali 2,5 ditambah 3 dikali 2,5 sama dengan 2 dikali 12 ditambah 4 kali 2,5 10 ditambah 3 kali 2,5 itu 7,5 kurung tutup sama dengan 2 dikali 12 ditambah 10 ditambah 7,5 29,5 2 dikali 29,5 hasilnya 59. Satuannya meter persegi. Mendapatkan luas, kemudian kita akan mencari biaya total di mana harga per meter perseginya itu 50.000. Maka biaya total adalah luas dikali harga 59 dikali 50.000. Caranya kita simpan dulu nolnya. 5 dikali 9 45, tulis 5 nyimpen 4, 5 kali 5 25 ditambah simpanan tadi 4 jadi 29. Masukin lagi nolnya, ada 4. Nah, jadi harganya adalah 2.950.000. Keenam, ada dua bangun yaitu kubus dan balok. Hitunglah volume dan luas permukaan dari gambar bangun ruang di samping ini. Kita namakan kubus sebagai bangun A dan balok sebagai bangun B. Bangun A memiliki sisi 12 cm. Kita cari untuk bangun B. Panjang bangun B itu di bawah sini ya, ini panjangnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya panjang total dikurangi panjang kubus. 25 dikurangi 12, jadi hasilnya 13. Panjang ini 13 cm. Lebarnya kita menyesuaikan dengan lebar kubus karena sejajar dengan kubus. Jadi lebarnya 12 cm. Untuk tinggi 20 cm. Akan dicari volume, di mana volume A itu kan kubus. Maka rumusnya sisi kali sisi kali sisi. 12 dikali 12 dikali 12. Hasilnya 1728. Kemudian untuk volume bangun B itu kan balok. Rumus balok apa? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya itu 13 dikali lebar 12 dikali tinggi 20 sama dengan 3120. Volume itu jumlah dari volume A ditambah volume B. 1728 ditambah 3120 sama dengan 4000
cm kubik. Berikutnya mencari luas. Caranya sama, tentukan luas A dan luas B. Luas A ditambah luas B, nanti dicari hasilnya. Silahkan kalian cari sendiri hasilnya ya.